ketika ada orang membawakan dalil, takutlah kamu kepada penyakit yang menular, iya kan? Iya, ada. Firaraka minal asad, firaraka minal asad. Seperti kamu takut dengan apa? Harimau. Begitu dapat dalil itu, oh iya ya, betul. Terus dalil itu dipegangi terus. Anehnya, bawain dalil kok setelah itu dia lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Ini satu keanehan. Padahal kira-kira Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis itu kepada manusia, apakah maksudnya Rasulullah supaya manusia takut kepada makhluk dan rendah takutnya kepada Allah? Enggak. Ya, ternyata Rasulullah SAW juga meriwayatkan hadis yang lain. Yang ini hampir-hampir tidak banyak dinasihatkan, diperingatkan oleh manusia. Tidak dijadikan kaidah memahami hadis yang tadi. Di mana Rasulullah SAW juga memperingatkan di dalam hadis yang lain. Hadis yang mengingatkan la adwa, tidak ada sesuatu yang menular. Ya. Harusnya dikumpulin, dipahami. Makanya kalau belajar ayat itu betul, dunianya baik, imannya selamat. Padahal di dalam hadis yang lain diriwayatkan Anas, hadis rawahu Muslim juga, dinasihatkan la adwa, tidak ada sesuatu yang menular. Maka orang-orang pun waktu itu pernah datang kepada, ya Rasulullah, buktinya itu ada onta yang punya penyakit ini dibawa ke situ, maka itu dia kemudian sakit dan terkena dengan ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Itu dari yang menularkan yang pertama. Siapa yang menularkan yang pertama? Allahu Rabbul Alamin. Duh. Apa makna dari semuanya ini? Hadis la adwa adalah untuk membangun takut kepada Allah. Hadis firra, lari kamu dari penyakit menular, adalah untuk menempuh persoalan yang dohir. Itu sama dengan hadis ikhris ala ma yanfa'uk. Akhirnya dia berbuat sebagai manusia yang normal, mencari ini, mencari kebaikan ini karena perintah Allah, dan itu tidak mengganggu hatinya. Sejauh mana perhatian manusia kepada penyakit yang menular dengan perhatian manusia kepada yang menularkan itu adalah Allah. Kalau perhatian manusia kepada penyakit yang menular full, takutnya kepada siapa? Hah? Takutnya kepada siapa? Hah? Kalau tiap hari yang diupdate, tahu update? Hah? Data yang diinput tiap hari penuh dari pagi sampai malam isinya penyakit yang menular. Terus data mengenal Allah yang menularkan penyakit rendah. Kira-kira takut kepada siapa? Ya takut kepada makhluk. Ya. Ayo likhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari pagi sampai malam dari lisannya jarang mengingatkan, sudah zikir pagi, sudah zikir petang, sudah berdoa. Kalau keluar rumah sudah berdoa belum? Hah? Pasang CCTV. Mungkin istri-istri sekarang bisa pasang CCTV itu di depan rumah. Nah, begitu masuk rumah suaminya, kamu belum cuci tangan kan? Tanganmu tadi pegang apa? Kamu harus tahu loh. Dari ujung kaki sampai ujung kepala ini full virus begini. Terus dia ceritain datanya dari dokter A, dokter B, dokter C, dokter E. Dari pagi seminar sampai jam 12 malam. Nanti berangkat lagi juga ditanya, kamu udah cuci berapa kali?
Tapi anehnya nggak ngomong kamu sudah zikir berapa kali. Kamu sudah minta tolong pada Allah berapa kali. Kamu sudah doa ini belum, doa ini belum, doa ini belum. Itu kan sudah maklum Ustaz. Bukan sudah maklum, itu kamu jahil kepada Allah. Ya. Nah kalau sudah maklum, menghadapi virus dengan hidup bersih, dengan ini, sudah maklum belum? Sudah maklum kan? Menghadapi virus tuh harus jaga jarak, hidup bersih, ya. Jangan ini sudah maklum belum? Kalau sudah maklum, kenapa diomongin terus? Kalau diomongin terus, itu berarti pemikiran yang mendominasi. Ya kalau tujuannya untuk mengingatkan, bagus. Tapi kenapa yang ini tidak terus diingatkan? Padahal kalau tidak cuci tangan, tidak ini, dengan tidak berdoa, dengan tidak hatinya kuat kepada Allah, setannya lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak melupakan kita tidak cuci tangan, atau lebih banyak melupakan kita tidak berzikir kepada Allah? Lebih banyak mana? Lebih banyak melupakan kita tidak berzikir. Lebih banyak melupakan kita untuk tidak hatinya mengenal Allah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah.